Gadis ini menabrak seorang preman hingga bajunya kotor dan dia pun meminta maaf, bro. Apa bajuku kering jika minta maaf? Bisa kering kalau dihangatkan. Ayo peluk aku. Gadis itu mau pergi tapi si preman menahannya. Pria tampan ini pun yang melihat tingkah si preman langsung mendatanginya, bro. Kenapa masalah ini dibesar-besarkan? Lepaskan dia. Tetapi preman itu malah mengatakan, berani kau menyentuh Piju? Berani kau menyentuhku? Pria itu hanya menatapnya. Lihat apa kau? Mau pukul? Kau mau memukulku? Tiba-tiba debus. Preman itu langsung tumbang dengan sekali pukul, bro. Temannya pun marah tapi dipukul juga hingga tidur juga. Temannya pun datang lagi. Apa kata si pria? Aku mau mengambil mereka, bawa pergi. Oke, hahaha. Ciut dia, bro. Di tempat yang berbeda, kakak pria itu sedang memeriksa darah seorang gadis, bro. Dia sangat terkejut karena di dalam darah gadis itu ada suatu zat yang berbahaya. Lalu dia melaporkannya kepada seorang polisi, bro. Seorang gadis telah melaporkan Bartfel sebelum dia meninggal. Ini sampel darah dan DNA-nya. Akhirnya aku bertemu pria yang berani menghadapinya. Bukti ini sudah cukup untuk menangkapnya. Kemudian mereka berdua mendatangi Bartfel, si penjahat itu, bro. Dengan tatapan yang tajam mereka berdua menghampirinya. Mengapa kau datang dengan seragam polisi? Kau mau menangkapku lagi? Seseorang melaporkanmu untuk pertama kalinya di Kolkata dengan bukti yang kuat. Dia mendatangiku tanpa mengetahui jika aku adalah anak buahmu. Mendengarnya kakak pria itu pun terkejut, bro. Kau seharusnya memikirkan penyakit, dokter. Kenapa repot-repot mengurusi orang lain? Apa kau sungguh mengira bisa melawanku di Kolkata? Dia boleh menjual diri kepadamu. Jika polisi tak berdaya, akan kuberikan bukti ini kepada media. Kemudian laki-laki itu pun pergi, bro. Tetapi penjahat itu mengambil subah besi dan mengejarnya. Lalu dia memukulnya sehingga laki-laki itu terluka parah dan tersungkur, bro. Namun HP-nya terlempar tanpa sengaja menelepon si pria tampan. Kemudian pria tampan itu mengangkat telepon dari kakaknya, bro. Iya, kak. Tetapi yang terdengar suara penjahat itu hingga dia pun heran. Tidak ada orang yang berani menggangguku jika menjual ataupun membunuh orang. Kau mungkin akan membunuhku hari ini, tapi suatu hari kau akan mati seperti binatang. Pria itu pun langsung panik mendengarnya, bro. Dia pun langsung lari ke tempat kakaknya. Tak lama kemudian akhirnya dia sampai di sana dan langsung memanggil kakaknya itu. Dengan panik dia terus memanggilnya. Mereka pun melihatnya. Kemudian mereka memanggilnya, "Hei, kau ada ipar dokter itu?" "Iya, kakak iparmu melaporkan bos kami. Bos kami marah dan barusan membunuhnya. Mayatnya tergeletak di sana, bawalah pergi dan bakar mayatnya." Pria itu pun berlari mencari kakaknya, bro. Dan saat melihatnya dia sangat terkejut, langsung mendekati kakaknya itu. Dengan sangat cemas dia berusaha membangunkan kakaknya itu, bro. Tetapi kakaknya tak bangun juga karena sudah tiada. Sambil menangis dia memeluk tubuh kakak ipar tercintanya itu, bro. Tiba-tiba polisi itu mengatakan, "Kau bawa mayatnya dan pergilah. Jika kau melapor pada polisi, dia juga akan membunuhmu." Pria itu pun tampak marah, bro. Saat polisi itu mengancamnya lagi, tiba-tiba dia melayang dan menancap ke sebuah besi sehingga dia pun tewas, bro. Mereka semua terkejut melihat polisi itu telah koin. Kemudian si pria tampan berdiri dengan wajah yang sangat geram. Dia bertanya kepada mereka, "Siapa yang bernama Bartfel di sini?" "Aku," kata si penjahat. "Apa? Kau mau membunuhku?" "Hei, jika tidak membunuhmu hari ini di keramaian di jalanan di Kolkata, jangan panggil aku Sid dan Nayak, tapi pria tampan saja. Hahaha." Dia pun menantang, "Majulah." Penjahat itu pun maju, tapi pria itu menghantamnya hingga melayang. Kemudian menangkap kakinya dan melemparkannya hingga terhempas, bro. Anak buahnya pun datang juga, namun langsung ditendang dan ditumbangkan satu persatu dari mereka semua rata di tanah, bro. Kekuatan pria ini sangat menakjubkan. Jurus-jurus yang telah kuajari masih diingatnya, sehingga tak ada yang bisa mengalahkannya, bro. Hahaha. Otot-ototnya bagaikan besi, dua orang sekaligus bisa tepar dibuatnya. Tiba-tiba penjahat itu menendangnya, namun dengan cepat dia pun membalasnya. Bagaikan butiran debu, dengan mudah penjahat itu dilemparkannya hingga terhempas dan melayang-layang, bro. Tak ada rasa takut di matanya. Semua yang menyerangnya akan selalu ditahannya. Kekuatannya sangat mengerikan. Para penjahat itu dengan mudah dikalahkan. Apalagi saat memegang senjata, membuat penjahat itu bisa lari ketakutan. Dan penjahat itu pun lari, bro. Kemudian tampak di kerumunan orang-orang, pria itu terus mengejarnya. Dengan geram dia langsung menyerang penjahat itu, bro, sehingga semua orang terkejut melihatnya. Penjahat itu pun memohon kepadanya agar tidak dibunuh. Banyak orang yang memohon seperti itu. Apa kau mengampuni mereka? Lalu dia menghantamnya, bro, membuat semua orang senang melihatnya. Dan sambil memijaknya dia bertanya, "Apa salah kakak iparku?" Karena sudah sangat marah atas perbuatannya, pria itu pun menghabisi penjahat itu di depan semua orang, bro. Pria ini akan pergi, bro, tetapi ternyata sudah ramai orang di depan rumahnya. Dia pun menjadi heran karena begitu banyak orang yang sedang menatapnya sambil tersenyum, bro. Lalu seorang nenek mengatakan, "Nak, aku dengar kau telah membunuh Bartfel. Aku datang karena ingin bertemu denganmu. Dia telah membunuh 4 anakku dan meninggalkanku tanpa anak.
Aku tak tahu kau anak siapa, tapi kau harus hidup lama, kata nenek itu, bro. Pria itu pun hanya terdiam. Lalu nenek itu menyuruhnya agar tetap tinggal di situ. Tetapi kakaknya menyuruhnya pergi, sehingga pria itu melihatnya. Namun kakaknya memaksanya, bro. Tunggu nak, kami semua senang sekali. Akhirnya ada yang berani melawan mereka. Lalu ibu itu memohon agar mereka jangan pergi, tetapi kakaknya tak peduli. Tapi seorang pria datang, dia mengatakan, kau adalah keberanian kami. Kau harus tetap di sini sebagai pemimpin kami dan kami berada di belakangmu. Tiba-tiba sebuah mobil datang, bro. Mereka semua terkejut dan melihatnya. Ternyata dia adalah si bos penjahat, bro, yang telah datang bersama anak buahnya. Kemudian dia mendekati si pria tampan dan mengatakan, kau pikir bisa pergi begitu saja setelah membunuh adikku? Pria itu pun hanya terdiam, bro. Kau tahu kenapa kau masih berada di sini? Karena aku sendiri yang ingin membunuhmu dengan tanganku. Wow, songong dia, bro. Kalian senang dia berdiri melawanku. Aku akan membunuhnya di hadapan kalian semua. Saksikan. Lalu dia melemparkan kampaknya, bro. Tapi pria tadi menghalangi dengan tubuhnya sehingga dia pun terluka. Lalu penjahat itu melemparkan kampaknya lagi, tetapi ditahan juga oleh pria lain. Si pria tampan dan kakaknya pun heran melihat mereka, bro. Orang-orang ini bersedia mati demimu. Itu berarti apa kau kini seorang pemimpin? Namun pria itu hanya tetap diam, bro. Kenapa diam? Apa kau seorang pemimpin? Ya, adikku seorang pemimpin, jawab kakak pria itu, bro. Hei Siddu, aku ingin kau ikut bersama kami. Tapi seharusnya kau bersama orang-orang ini. Orang-orang di sekitar sini takut kepadanya. Tapi dia harus takut kepadamu. Dia yang harus takut mendengar namamu. Penjahat itu pun terkejut, bro. Lalu dia menyuruh anak buahnya menyakiti kakak pria itu. Namun saat penjahat itu menjambaknya, si pria tampan mengambil kampak dan memotong tangannya, bro. Amarah pria itu telah bangkit lagi. Dengan gagah dia langsung berdiri menghadapi mereka semua. Saat mereka menyerang, dia menendang dan menghajar mereka satu persatu hingga tumbang, bro. Para penjahat itu tidak ada apa-apanya di depan semua orang. Si pria tampan menghajar mereka semua. Pukulannya sangat kuat. Para penjahat itu tak bisa melawan kekuatannya, bro. Apalagi tendangannya bisa membuat penjahat itu melayang dan terhempas dibuatnya. Tangan kanan penjahat itu menyerang juga, namun dengan sigap pria itu menghindari lalu menghajarnya juga. Pukulan dan tendangan 1000 bayangannya pun dikeluarkan sehingga membuat penjahat itu melayang dan terhempas ke sebuah mobil hingga mobil itu pun terhempas juga, bro. Wow, mantap, pilih India nih, bro. Bos penjahat itu pun memukulnya secara tiba-tiba, namun pria itu masih dapat menahannya. Pertarungan mereka masih berjalan. Pria itu hampir kena besi dibuatnya. Namun pria itu menahannya lalu menendang bos penjahat hingga melayang, bro. Tetapi penjahat itu masih bangkit. Si pria tampan pun berjalan mendekatinya, bro. Saat penjahat itu akan berdiri, dia menendangnya lagi hingga melayang dan terkapar. Tak memberi ampun, pria itu memijaknya lalu mendirikannya, kemudian menghajarnya secara bertubi-tubi hingga penjahat itu tidur lagi. Melihat penjahat itu yang ketakutan, si pria tampan mengatakan, aku dapat membunuhmu dalam sekejap. Tetapi matamu harus menyaksikan kerajaanmu runtuh. Telingamu harus mendengar kekalahanmu. Melihat derita yang terus kau alami, tak akan ada penjahat yang berani melangkah ke kota ini. Untuk hidup atau mati, kau harus mendapatkan izinku. Akulah si pria tampan. Wow, keren, bro. Hahaha. Keesokan harinya, pabrik penjahat itu pun meledak, bro. Ternyata pria tampan inilah yang telah melakukannya. Mulai dari hari itu, si pria tampan bersama orang-orang yang membasmi semua kejahatan di kota itu, bro. Sehingga semua orang di kota itu pun senang melihat kehadiran si pria tampan karena membela keadilan. Wadidaw, mantap-mantap, bro. Aku suka. Hahaha. Selain tampan, jagoan, baik hati lagi. Cewek mana yang nggak bisa kelepek-kelepek dibuatnya? Haha. Pria ini mendatangi kembarannya di penjara, bro. Kembarannya itu pun jadi heran melihat kedatangannya. Lalu mereka berdua berkenalan. Hai, namaku Cherry. Aku Siddat. Si Cherry mengatakan, aku membaca tentangmu dan kemari untuk menemuimu. Kenapa? Kemudian Cherry menceritakan kalau dia punya rencana untuk bisa melepaskan Siddat. Kembarannya itu pun hanya diam dan fokus mendengarkan rencana si Cherry. Apakah rencana Cherry sebenarnya, bro? Kita lihat di episode selanjutnya ya. Tapi bohong. Hahaha. Terlihatlah semua orang di kota itu menemani dan mendukung Siddat saat menuju ke pengadilan. Dan dia pun merasa kagum melihat begitu banyak orang yang menemani dan mendukung perbuatannya, bro. Setelah sampai, dia pun langsung keluar dari mobil polisi itu. Semua orang pun langsung bersorak ria melihatnya. Orang-orang itu sangat senang melihatnya karena dia adalah orang yang baik dan berani membela kebenaran. Mereka takkan berhenti menemaninya, bro. Lalu Siddat menyapa mereka dengan tangannya. Ia juga sangat senang melihat orang-orang itu dan berterima kasih kepada mereka karena selalu bersamanya. Lalu dia mulai berjalan, tapi kakaknya menangis melihatnya karena dia akan dihukum mati. Kau khawatirkan aku akan dihukum mati? Sambil melihat menteri itu, dia mengatakan, mantap, bro. Walaupun dia akan dihukum mati, tapi dia masih memikirkan orang-orang yang tertindas.
Itulah ciri-ciri pemimpin sejati. Keren, keren, keren. Lalu Sidat pun berjalan lagi. Mereka berdua saling menatap, tetapi bukan tatapan cinta ya. Haha. Persidangan pun dimulai, bro. Pengacara menteri itu menuduh si pria tampan melakukan pembunuhan di GP dan berencana membunuh sang menteri juga. Lalu hakim bertanya, apakah kau menerima tuduhan ini? Iya pak, aku melakukannya. Lalu hakim membaca putusannya akan menghukum mati Sidat, bro. Tapi tiba-tiba ada yang menghentikannya. Ternyata Cherry telah datang, bro. Semua orang di ruangan itu pun menjadi keheranan melihatnya karena mereka berdua sangat mirip. Lalu Cherry ikut persidangan itu juga, bro. Pak hakim bertanya, siapa anda? Kok mirip dengannya? Nama saya Sidat. Sayalah pelaku pembunuhan itu. Tidak yang mulia, sayalah Sidat. Bagi saya dia adalah penggemarku yang mirip denganku datang kemari mengaku-ngaku kejahatanku. Mereka berdua pun saling menuduh, bro. Sehingga membuat menteri jahat itu keheranan. Lalu dia mengatakan, hentikan semua ini. Kalau kau nayak, siapa dia? Penggemarku. Kalau kau penggemarnya, siapa kau? Sidat nayak. Bukan, aku Sidat. Bukan, ini aku. Aku. Menteri itu keheranan, bro. Hahaha. Karena kebingungan, dia pun mengatakan kepada hakim, dia tahu siapa yang menikamnya. Dialah orangnya, sambil menunjuk salah satu dari mereka, bro. Tetapi jangankan dia, kita yang nonton aja nggak tahu yang mana Cherry, yang mana Sidat. Betul tidak? Hahaha. Pak hakim pun menunda persidangan. Di luar sidang, menteri itu bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Lalu pengacaranya menduga karena sidang ini ditunda, mungkin mereka akan bertukar tempat. Berhati-hatilah memilihnya. Menteri itu pun mengangguk aja, bro. Dan saat sidang dimulai lagi, Pak hakim menyuruhnya untuk memilih yang mana menikamnya. Kemudian dia pun berpikir perkataan pengacaranya tadi, lalu dia menunjuk. Ternyata dia salah, bro. Mereka tidak bertukar tempat. Dia pun terkejut mendengarnya. Dan akhirnya karena tidak bisa menemukan siapa pelaku sebenarnya sebab mereka mirip, mereka berdua pun hanya menjadi tahanan rumah selama 10 hari. Semua orang di luar pun menjadi senang mendengarkannya, bro. Mereka melompat-lompat menyambut kedatangan Cherry dan Sidat yang bisa selamat walaupun hanya sementara. Sedangkan si kakak berterima kasih kepada ibunya Cherry, bro, karena anaknya telah menyelamatkan adiknya. Ibunya menjawab, kita adalah manusia, harus saling tolong-menolong. Mantap, bro. Saat mau pergi, Sidat melihat menteri itu, lalu dia memanggilnya. Kemudian dia mendatangi menteri itu dan mengatakan, kau pikir dirimu sudah aman? Setelah 10 hari, hakim dan semua orang di sini serta aku akan datang ke pengadilan. Tapi kau tak akan datang. Menteri itu pun terkejut. Kau akan koit. Wow, keren-keren, bro. Lalu dia pun pergi. Para penjahat ini datang ke rumah kekasih Cherry, bro. Mereka berencana menculik gadis itu dan seluruh keluarganya atas perintah menteri jahat itu. Namun tak lama kemudian anak buah Sidat datang juga. Setelah mengetahuinya, mereka semua pun langsung lari terbirit-birit karena ketakutan, bro. Sehingga anak buah Sidat tak dapat menemukan para penjahat itu. Dan setelah aman, mereka pun langsung membawa gadis itu dan seluruh keluarganya ke rumah Sidat. Sedangkan gadis itu hanya tersenyum, dia selalu mencari kekasihnya, bro. Tetapi kakaknya tampak kesal. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Si paman pun menyambutnya. Namun si gendut itu malah merepet setelah melihat si paman, bro. Hahaha. Jangan marah, kau akan kaget bila melihat kejutannya. Lalu pria ini pun keluar. Melihatnya, gadis itu pun langsung berlari memeluknya di depan kakaknya, bro. Tapi ternyata dia bukan Cherry. Gadis itu pun terkejut mendengarkannya. Iya, aku bukan Cherry. Mereka semua pun terkejut dan heran mendengarkan perkataan pria itu, bro. Kemudian Cherry pun keluar. Keluarga gadis itu pun semakin bingung melihatnya karena mereka ada dua. Dia pun mengatakan, halo, aku Cherry. Benarkah? Peluk aku biar tahu. Waduh, bisa ya mengetahuinya dengan cara peluk. Hahaha. Dengan ragu-ragu gadis itu pun langsung memeluknya, bro. Setelah itu dia pun langsung tertawa. Dia pun mengatakan, paman, dialah Cherry. Aku yakin sekali. Tetapi paman itu malah kesal, bro, karena gadis itu memeluknya di hadapan mereka. Lalu gadis itu pun bertanya-tanya, namun Cherry menjawab ayah dan ibu yang akan menjelaskannya. Setelah santai, kedua pria tampan itu pun langsung bergoyang, bro, dengan pasangannya masing-masing. Mereka semua pun saling melepas rindu karena sudah lama tidak bersama. Waduh, jadi merry aku, bro, karena aku sendirian, biniku pulang kampung. Hahaha, kita lanjut. Tiba-tiba pria ini mendapatkan telepon. Dia pun mengangkatnya. Halo. Ternyata yang menelponnya adalah sang menteri jahat itu, bro. Dia menyuruh Sidat datang ke pabrik baja dalam 10 menit. Kalau tidak, 200 anak sekolah akan diledakkannya. Mendengarnya, Sidat pun jadi marah, sedangkan menteri itu tertawa menunggu kedatangannya. Dan tak lama kemudian Sidat pun datang dengan mengendarai mobilnya, bro. Setelah itu dia pun langsung turun mencari mereka. Kemudian menteri itu pun keluar. Lalu anak buahnya pun mengunci pagar. Kau mencari anak-anak itu ya? Kau ingin menyelamatkan mereka? Aku membohongimu soal membunuh anak-anak itu.
Kau datang ke sini adalah rencanaku untuk membunuhmu. Kau tak bisa menang walaupun membunuhku. Aku bukan Nayak seperti yang kau kira. Aku Cherry. Kau telepon Nayak tapi aku yang menjawabnya. Menteri itu pun terkejut. Nayak bukan saudaraku. Dia orang yang baik. Kaulah yang jahat. Dia harus hidup untuk membunuhmu. Jadi aku bersedia mati untuknya. Kalian berdua mengelabui kami seperti orang bodoh. Aku akan membunuhmu sesuai keinginanmu. Dan di rumahnya Sidat sedang mencari HP-nya, bro. Kemudian sebuah pesan masuk ke HP-nya. Lalu dia melihatnya. Ternyata isinya adalah sebuah video. Si Cherry sedang dihajar dengan ganas oleh mereka semua, bro. Kemudian menteri itu mengatakan, "Hei Nayak, Cherry sedang sekarat karenamu. Mari selamatkan dia. Waktumu hanya 5 menit. Cepat." Sidat pun terkejut melihatnya, bro. Dia pun langsung berlari menaiki mobilnya dan mengendarainya dengan sekencang mungkin. Akan tetapi di tengah jalan sudah ada penjahat yang mengikutinya dengan membawa senjata. Penjahat itu pun menembaknya, bro, tetapi tidak kena. Sidat pun berusaha melepaskan diri darinya. Namun mereka masih terus mengikuti Sidat. Namun penjahat itu menembak ban mobil Sidat hingga mobilnya pun jadi oleng. Dia pun tetap berusaha menjalankannya, bro. Tetapi tiba-tiba di depan dia ada anak sekolah yang sedang menyeberang. Dengan terpaksa untuk menghindari anak-anak itu, Sidat pun memanting setirnya ke arah lain. Namun dia kehilangan arah sehingga dia menabrak mobil tangki. Mobil tangki itu pun meledak bersama mobilnya, bro. Melihatnya, penjahat itu pun mengabari sang menteri kalau Nayak sudah tewas. Menteri itu pun jadi senang mendengarnya. Wah, gawat, bro. Apakah Sidat memang betul sudah tewas? Kalau aku sih nggak percaya. Film India nih, bos. Pasti ada aja kejutannya. Hahaha. Wah, mobil datang menabrak pagar dan para penjahat itu, bro. Mereka semua pun yang melihatnya langsung lari ketakutan karena takut kena tabrak juga. Setelah mendarat, mobil itu langsung berputar-putar dan berhenti. Tetapi tidak ada yang keluar dari mobil itu, bro. Dan karena penasaran, sang menteri jahat menyuruh anak buahnya untuk mendekati mobil itu. Dan seketika itu juga anak buahnya langsung berlari melompat ke atas mobil menusuknya dengan sebuah besi. Tapi ternyata tidak ada orang sehingga dia bingung dan memeriksanya. Namun tiba-tiba dia ditarik. Kemudian dia terhempas melayang dari dalam mobil. Wow, apaan itu, bro? Apakah itu hantunya Sidat? Mereka semua pun bingung. Tiba-tiba Sidat melompat dari dalam mobil dan mendarat di atas mobil sehingga mengakibatkan pintu-pintu mobil terbuka, bro. Wow, mantap. Betul kan ku bilang anak mudanya mana mungkin tewas, bro. Haha. Ternyata sebelum tabrakan dengan mobil tangki, Sidat berhasil melompat dari mobilnya sehingga dia selamat, bro. Kemudian dengan cepat dia langsung melompat menghajar para penjahat itu hingga tumbang. Para penjahat itu pun langsung mengeroyoknya, tetapi kehebatannya sangat dahsyat, bro. Dengan tinju dan tendangannya, satu persatu penjahat itu bisa dikalahkannya. Tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyentuhnya, tetapi malah mereka yang dibuat tumbang dan tak berdaya. Menteri itu pun ingin meledakkan tubuh Cherry. Melihatnya, Sidat langsung menendangnya hingga dia terpental jauh, bro. Tapi menteri itu bangkit dan ingin mengambil remote itu lagi. Dengan cepat, Sidat menendangnya lagi dan menghajarnya secara bertubi-tubi. Bagaikan sarana tinju, Sidat terus menghajar sang menteri sehingga dia melayang dan terhempas lagi. Kemudian dia menurunkan Cherry, bro, tetapi sang menteri bangkit lagi ingin menyerang Cherry. Dengan cepat dia menurunkannya hingga Cherry selamat dan terjatuh. Kemudian dia berlari mendekati Cherry dan ingin membangunkannya, tetapi anak sang menteri datang lagi. Namun mereka semua pun dihajar lagi oleh Sidat, bro. Tendangannya membuat penjahat itu melayang sehingga mengakibatkan tong air tumbang. Lalu air-air itu pun mengenai Cherry yang sedang lemas, bro. Kemudian dia tersadar lagi karena air itu. Dengan melihat sang menteri dan mengatakan, "Kau baru menikmati tinju Kolkata, sekarang nikmatilah tinju dariku." Seketika itu juga dia langsung menendang sang menteri, bro. Tanpa ampun dia terus menghajar sang menteri hingga tumbang. Sidat pun membangunkannya dan menendangnya juga. Lalu dengan lompatan terbangnya, Cherry menendangnya juga, bro, hingga menteri itu terhempas lagi. Tapi menteri itu bangkit menyerang Sidat dengan sebuah kapak. Namun Sidat dapat mengatasinya. Dia pun menghajar dan mematahkan tulang menteri itu sehingga dia tak berdaya. Kemudian dia memakaikan bom di tubuh sang menteri di hadapan semua teman-temannya. Setelah itu dia menggantung sang menteri seperti yang dilakukannya kepada Cherry, bro. Sedangkan dua pria tampan ini akan pergi meninggalkan mereka semua. Setelah agak jauh, mereka pun meledakkan sang menteri hingga hancur berkeping-keping. Wow, keren, bro. Keadilan pasti akan selalu menang. Hahaha. Dan keesokan harinya, Cherry dan seluruh keluarganya akan pulang ke kotanya, bro. Mereka semua tampak bahagia. Mereka semua sedang bicara tentang pernikahan. Mantap, bro. Oke, bro. Ikuti film menarik lainnya ya. Terima kasih.